Kehilangan orang yang dikasihi adalah satu hal yang tidak mudah diterima bagi siapapun. Dalam perjalanan hidup saya, bisa dibilang ini adalah salah satu tantangan tersulit yang harus saya hadapi. Setelah Bible study, saya memutuskan untuk mengikut Tuhan pada tahun 1991. Keputusan ini menanamkan iman yang kuat di dalam hati saya, baik kepada Tuhan dan juga kepada firman-Nya. Keyakinan inilah yang menuntun saya dalam hidup, baik dalam mencari pasangan, menjalani pernikahan, bahkan dalam melalui masa-masa sulit sekalipun. Menikah dengan Danes Hutapea adalah sesuatu yang paling berharga dan terindah di dalam hidup saya. Ia menjadi berkat dan sukacita yang nyata. Danes adalah orang yang sangat sabar, lembut, mengasihi, dan paling penting cinta akan Tuhan. Dia memimpin saya dan keluarga dengan penuh kasih. Danes punya banyak karakter yang bagus dan juga sangat total dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu, saya sangat bangga dan bersyukur memiliki Danes dalam hidup saya. Tahun demi tahun, kami membangun keluarga hampir tanpa kesulitan yang berarti. Kami memiliki keluarga bahagia yang dikaruniai dengan 3 orang anak laki-laki. Namun pada tahun 2017, cobaan besar datang. Danes jatuh sakit. Selama berobat di Jakarta, penyakitnya tidak ketahuan. Ternyata setelah dicek di Kuala Lumpur, barulah ketahuan bahwa Danes infeksi jantung. Dan penyakitnya sudah cukup parah. Namun dokter memprediksikan bahwa hanya butuh waktu sekitar 6 minggu untuk penyakit ini disembuhkan. Dan setelah itu kami bisa kembali ke Jakarta. Berdasarkan analisa dokter, saya sudah memprediksi bahwa Danes bisa sembuh dan kami akan balik ke Jakarta. Namun tanpa disangka, tiba-tiba saja Danes meninggal. Kehilangan yang begitu cepat membuat saya hancur. Dalam sekejap saya kehilangan semua pegangan dalam hidup saya. Mental saya terpukul berat. Saya seperti sedang berada di puncak. Lalu tiba-tiba dilempar jatuh ke bawah. Saya bingung harus menata hidup mulai dari mana. Selama ini Danes yang mengurus hampir semua keperluan keluarga. Baik bayar listrik, bayar uang sekolah anak, itu semua Danes yang lakukan. Dan saya tidak mengerti sama sekali bagaimana caranya. Saya cuma tahu mengurus anak dan mengurus pekerjaan rumah tangga saja. Apalagi kalau lihat anak-anak, saya mikir bagaimana masa depan mereka tanpa sosok ayah. Bagaimana dengan keuangan keluarga kami? Bagaimana kami bisa melanjutkan hidup? Tahun pertama tanpa Danes adalah tahun yang amat sangat sulit. Saya sampai tidak bisa tidur karena sedih dan banyak pikiran. Ada kalanya saya merasa Danes masih ada, masih di dekat saya. Dan saya terus-menerus mengenang hari-hari di saat dia masih ada. Salah satu momen yang paling berat adalah ketika saya harus mengurus surat-surat kematiannya waktu itu. Rasanya seperti dipaksa menerima kenyataan bahwa Danes sudah tidak ada lagi. Akan tetapi di masa inilah saya dapat melihat kerja Tuhan. Ia mengirimkan orang-orang untuk berjalan di samping saya. Pertama keluarga Danes dan keluarga saya datang untuk membantu. Saya bersyukur kehadiran mereka membuat beban saya terasa lebih ringan. Kedua, teman-teman di komunitas gereja datang untuk menguatkan saya. Sepeninggal Danes, saya diajak untuk menghadiri grup khusus berisi wanita single parent seperti saya. Adanya orang-orang dengan pengalaman yang sama membuat saya merasa nyaman untuk terbuka dan bercerita. Bahkan ketika saya tidak bisa tidur, jam 2 pagi pun mereka mau mengangkat telepon saya. Mereka mau mendengarkan dan menemani saya di waktu-waktu saya sangat membutuhkan mereka. Tidak hanya itu, beberapa brothers dari komunitas juga sering bermain dengan anak-anak saya, sehingga mereka memiliki figur ayah. Tanpa terasa, tahun demi tahun telah berlalu sejak kepergian Danes.
Selama itu pula saya melihat bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kami. Bahkan kami pun masih bisa hidup layak sampai saat ini. Iman yang dimulai 30 tahun yang lalu dari Bible Study kini menjaga, menguatkan, dan memberi saya pengharapan untuk terus menjalani kehidupan setelah kepergian Danes. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menentukan masa hidup setiap orang. Saya juga percaya pada janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai saya dan ketiga anak saya selamanya. Oleh karena itu, saya bisa merelakan kehilangan Danes sepenuhnya dan hidup dalam pengharapan yang Tuhan beri. My name is Mani and this is my turning point.